Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembah aku. Hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Tuhan, selamatkan jiwa kami. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkatku jadi anak-Mu, angkatku jadi anak. Dalam hidup, bagi Dia sembahku. Hanya segalanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan.
My
Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang telah memberkati gereja kita. Dan juga melalui perbincangan di dalam rapat majelis akhirnya boleh mengizinkan kepada setiap kita untuk kembali di dalam persekutuan rumah tangga setiap minggu yang pertama dan yang ketiga bagi rayon-rayon yang bisa menyiapkannya melalui persekutuan yang di rumah ataupun tetap menggunakan secara online atau dalam jaringan, daring. Dan untuk minggu yang kedua dan keempat, kita tetap di dalam channel GKM Berdoa. Gemim Kristus Manado Berdoa. Kita akan bersama-sama memuji kasih Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar, kasihnya tak terukur, luar biasa. Dia tidak hanya mendampingi kita melalui masa-masa kesulitan di pandemi virus corona ini, tetapi dia juga mengangkat kita dari dosa, menyelamatkannya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami surga, kami naikkan syukur kepada Engkau. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Kasih-Mu Engkau Tuhan yang mengangkat kami dari dosa. Kasih-Mu Tuhan yang menghapuskan dosa-dosa kami melalui kematian-Mu. Disalibkan. Dan kami naikkan syukur Tuhan bahwa kasih-Mu itu yang melayakkan kami untuk datang padamu. Kematian-Mu Tuhan tidak hanya berhenti di kubur, tetapi ada kebangkitan dari Engkau Tuhan, yang memberikan pada kami jaminan kehidupan kekal Tuhan. Ada kebangkitan bersama dengan Engkau. Kami naikkan syukur pada Engkau Tuhan Yesus. Berkati tatkala kami dalam 1 jam ini, kami berdoa di hadapan-Mu. Kami mengkhususkan diri kami, hati kami, menyapa Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami, tatkala kami naikkan doa-doa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Kalau Tuhan Yesus telah mati bagi kita di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa saudara dan saya. Dia dikuburkan, dia bangkit. Maka sudah selayaknya kita menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus saja. Sudah selayaknya bagi kita semuanya memberi diri kita untuk Tuhan Yesus. Kita pujikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian.
bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan yang mempunyai firman. Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Sehingga kami pun semuanya boleh mengerti Tuhan akan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu tatkala menyampaikan firman, dan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau mampukannya, mengertinya, dan mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya akan bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang pertama, pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pandemi virus corona ini menyebabkan banyak kegiatan yang dulunya dilakukan di dalam gedung, misalnya gedung sekolah, ataupun juga di gedung perbelanjaan, ataupun juga kegiatan yang dulunya di dalam gedung gereja, sekarang dilakukan secara daring, secara online. Saudara, ketika perubahan pola ini, maka menyebabkan pada kita semuanya kembali untuk berpikir tentang sesuatu itu, tentang hakikat daripada sesuatu yang biasanya kita lakukan. Sebagai contoh saudara, ketika pandemi virus corona ini menyebabkan banyak orang dirumahkan, tidak bekerja, tidak menerima gaji, dalam situasi yang sama muncul tagihan SPP, sekolah atau universitas, maka menyebabkan orang tua yang emosi ataupun juga mahasiswa-mahasiswa yang sehingga sampai berdemo tentang kebijakan-kebijakan SPP. Nah, saudara, maka tidak heran kalau ada orang tua yang kemudian berpikir, karena anak-anak tidak belajar di sekolah, maka sudah seharusnya sekolah memberikan diskon misalnya 50% atau 75% atau harapannya dihapuskan sama sekali. Nah, setelah tentu tidak bisa demikian karena
juga sekolah harus beroperasi, harus berjalan, dan guru-guru tetap harus menerima gaji. Guru-guru tetap sibuk untuk mempersiapkan materi-materi pembelajaran dan mereka juga perlu mendapatkan pendapatan. Nah, saudara-saudara yang lain, contoh lain akibat pandemi terhadap pemahaman iman. Misalnya, karena pandemi, maka ada gereja-gereja yang menyelenggarakan perjamuan kudus dilakukan di rumah-rumah. Nah, kemudian ini bisa menimbulkan satu persepsi. Torang PO Pak yang pimpin perjamuan kudus. Besok-besok, nyak perlu pendeta yang pimpin perjamuan kudus. Tong PO Pak so cukup. Nah setelah itu kalau ada gereja-gereja yang menyelenggarakan perjamuan di rumah. Sebaliknya, buat gereja-gereja yang tidak menyelenggarakan perjamuan kudus di rumah, maka ada yang kemudian berpikir misalnya, karena tidak ikut perjamuan kudus, tidak ada perjamuan kudus, berarti tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu tidak ada, berarti itu bisa hilang keselamatan. Nah, saudara, ini adalah satu percakapan-percakapan yang merisaukan jemaat. Terlebih ketika saya ingat di waktu menjelang Jumat Agung, ada perdebatan tentang perlukah ada perjamuan kudus atau tidak perlu. Semuanya tetap menimbulkan sebuah dampak. Nah, saudara, menghadapi perubahan-perubahan di masa pandemi virus corona ini, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pemahaman iman yang kokoh, teguh, dan juga terhadap pekerjaan Tuhan itu satu pemahaman yang benar. Nah, Rasul Paulus di dalam suratnya 1 Korintus pasal 15 ayat 58 ini, dia mendorong kepada jemaat di Korintus untuk berdiri teguh, tidak goyah. Demikian juga buat kita, terlebih ketika kita menghadapi pandemi virus corona ini. Kita harus memiliki satu pemahaman yang kokoh, yang tidak goyah terhadap iman dan juga pekerjaan Tuhan. Yang pertama kita melihat di dalam 1 Korintus 15:58, yaitu sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki iman yang kokoh dan teguh. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Lembaga Alkitab Indonesia mengelompokkan ayat 58 ini satu perikop mulai dari ayat 35 hingga ayat 58 dan diberikan judul perikop kebangkitan tubuh. Tetapi pada saat membaca ayat 35 sampai 58, kita bisa merasakan ada sesuatu yang loncat. Antara ayat-ayat 35, kemudian di ayat 55, 56, 57, 58. Di situ sepertinya kalimat 58 ini tidak berkesinambungan. Nah, untuk memahami ini, kita harus melihat bahwa ayat 58 ini sebenarnya masih ada kaitan dengan ayat pertama dan ayat kedua dari pasal 15. Nah, seterusnya yang Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2 demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara yang Tuhan, dari ayat pertama dan kedua sebenarnya pokok utama yang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah pekerjaan pemberitaan Injil. Rasul Paulus katakan bahwa aku telah memberitakan Injil kepadamu dan hendaklah engkau tidak goyah. Engkau berdiri teguh di atas Injil. Dan setelah itu, di Injil itu apa? Ayat 3 di situ dijelaskan Injil itu adalah sebuah berita tentang Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Dan ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu dari berikutnya ayat kelima hingga ayat yang ke-57 di situ justru adalah penjelasan Rasul Paulus terhadap Injil itu. Nah, ayat 5 sampai 11
Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan mitos. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah fakta. Disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mengalami kebangkitan. Ayat 12-34, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan bukti, jaminan. Kalau Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, maka kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus satu hari kelak juga mengalami kebangkitan tubuh. Ayat 35-57, kalau kita mengalami kebangkitan tubuh, dijelaskan bahwa kebangkitan tubuh kita itu adalah kebangkitan tubuh di dalam tubuh kemuliaan, seperti halnya kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan Yesus. Dan maut tidak dapat menghalangi rencana Tuhan yang mulia terhadap kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Dia, kepada orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, pada saudara dan pada kita semuanya, pada saya, kita semuanya. Saudara yang Tuhan, kalau maut tidak dapat menghalangi rencana Allah terhadap kebangkitan orang-orang yang percaya, maka pandemi virus corona hanya berkuasa di bumi ini. Pandemi virus corona tidak akan pernah bisa menghalangi rencana Allah yang luar besar, yang luar biasa. Pekerjaan yang Allah yang luar biasa adalah menghapuskan dosa manusia dan memberikan pengharapan hidup kekal, ada kebangkitan yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan, iman Kristen tidak boleh diletakkan di atas dasar perasaan dekat dengan Tuhan, dengan worship, dengan penyembahan di dalam gedung gereja. Kalau iman Kristen diletakkan di atas dasar bahwa aku merasa dekat pada Tuhan karena ketika di dalam gereja aku bisa menyembah, memuji Tuhan dan rasanya dekat sekali. Maka di dalam virus pandemi ini, maka iman yang seperti itu merasa benar-benar hampa. Karena seakan-akan Tuhan itu tidak hadir. Relasi dengan Tuhan itu seakan-akan hilang karena tidak lagi ada penyembahan di dalam gedung gereja. Kalau iman diletakkan pada perasaan dekat kepada Tuhan karena ritual-ritual yang diselenggarakan di dalam gereja, karena liturgi di dalam tata ibadah di dalam gereja, maka dengan adanya pandemi ini dan tidak lagi beribadah di dalam gedung gereja, orang-orang yang memiliki iman seperti itu akan memiliki goyah. Rasanya aku jauh dari Tuhan karena tidak lagi ada liturgi. Tidak lagi bisa melihat pendeta di hadapan saya. Tidak ada lagi perjamuan kudus yang saya bisa pegang sama-sama atau selenggarakan sama-sama melihat teman-teman yang mengikuti perjamuan kudus. Nah, setelah iman yang demikian itu di masa pandemi ini diuji. Iman Kristen yang benar juga tidak didasarkan pada satu rasa lengkap karena mengikuti kalender gereja secara penuh di dalam gedung gereja, dalam 1 tahun dalam gedung gereja. Kalau itu kita memiliki rasa bahwa saya memiliki keyakinan dekat dengan Tuhan kalau sepanjang tahun ada di dalam gedung gereja, maka di tahun ini iman yang demikian harus kembali ditata di hadapan Tuhan. Benarkah iman saya itu seperti itu? Saya beriman pada Tuhan Yesus atau beriman kepada gedung gereja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, iman Kristen yang kokoh harus dibangun di atas keyakinan seperti yang diberitakan Rasul Paulus, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Ia telah dikuburkan, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, inilah yang menjadi dasar kita, iman kita. Ketika kita menghadapi virus pandemi ini, kita tidak akan goyah. Karena iman kita tidak diletakkan di gedung gereja, tetapi di atas dasar Injil. Yang berikutnya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, di situ juga dicantumkan satu poin yang tidak terhalangi oleh pandemi virus corona itu, yaitu tentang pekerjaan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bergiat dalam pekerjaan Tuhan.
Saudara, sejak 22 Maret 2020, pelayanan ibadah di dalam gedung gereja itu terhenti. Tetapi pekerjaan Tuhan itu tetap berjalan. Pekerjaan Tuhan yang bagaimana? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ini kembali lagi dikaitkan dengan pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ Paulus mengatakan apa yang dikerjakannya. Yang dikerjakannya yaitu dia mengingatkan kepada jemaat di Korintus yaitu tentang Injil yang aku beritakan. Di sini Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa dia bekerja memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus. Dan di ayat yang kedua dikatakan oleh Injil kamu diselamatkan. Jadi orang-orang di Korintus mereka mengalami keselamatan karena pekerjaan Allah yang luar biasa. Oleh Injil kamu diselamatkan. Dan Injil itulah seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Nah setelah inilah pekerjaan Injil, pekerjaan Tuhan yaitu pekerjaan pemberitaan Injil, pekerjaan penyelamatan. Nah pekerjaan penyelamatan ini sekalipun ada pandemi virus corona, Tuhan tidak berhenti. Tuhan tetap bekerja dengan berbagai cara. Saya hendak ceritakan, misalnya ketika murid-murid harus belajar di rumah dan sekolah-sekolah teologi harus memulangkan mahasiswa-mahasiswa pulang ke rumah mereka masing-masing, buat mereka yang bisa pulang, maka pembimbingan di sekolah tinggi teologi itu tetap berjalan. Di sini kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan tetap berjalan sekalipun pandemi virus corona ada. Sekalipun ada physical distancing, tetapi pembelajaran jarak jauh tetap dilangsungkan oleh banyak STT. Dan ada juga STT yang dari gereja kita dukung, mereka tetap melangsungkan. Mereka mahasiswa-mahasiswanya tidak dipulangkan karena tidak mungkin memulangkan mahasiswa-mahasiswanya ke daerah-daerah yang sangat jauh, apalagi rumah-rumah dari mahasiswa itu tidak memiliki jaringan internet. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu masih tetap ditampung di sekolah tinggi teologi tertentu yang menampung mereka dan pembinaan mahasiswa itu tetap berjalan. Puji Tuhan untuk ada sekolah tinggi teologi yang masih bisa berjalan seperti itu. Nah setelah saya Tuhan juga pekerjaan misalnya penterjemahan Alkitab. Kontak fisik dengan masyarakat pedalaman tidak mungkin dilakukan. Tetapi pekerjaan penterjemahan Alkitab itu tetap berjalan. Nah, seterusnya Tuhan gereja kita mendukung seorang rekan yang terlibat di dalam pekerjaan penterjemahan Alkitab. Di sini kita bisa melihat bahwa sekalipun ada pandemi virus corona, tidak bisa kontak dengan masyarakat lokal, masyarakat berbahasa suku, tapi kuasa Tuhan tetap berjalan. Pekerjaan itu, penterjemahan Alkitab tetap berjalan. Seterusnya yang lainnya adalah tentang misalnya penjangkauan masyarakat suku. Baik itu masyarakat suku di dalam negeri ataupun juga yang di luar negeri. Sekalipun ada halangan-halangan karena virus corona, kami telah berkontak dan kami menyaksikan bahwa pekerjaan itu tetap berjalan. Jadi pekerjaan Tuhan tetap berjalan di berbagai daerah. Itu artinya bahwa melalui gereja kita juga, melalui dari Komisi MPI, kita tetap bisa mendukung kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan di berbagai tempat di luar Manado. Baik itu yang di Jawa, di berbagai pelosok daerah di Indonesia, ataupun juga di luar negeri. Nah setelah Tuhan, oleh karena itu ketika kita mengalami pandemi ini, ketika kita bertanya, ada enggak kegiatan di dalam gereja? Ada enggak kegiatan pekerjaan Tuhan itu yang tetap berjalan? Ada. Firman Tuhan menunjukkan pada kita ada dan kami memiliki kontak-kontak yang tetap berjalan, pekerjaan itu tetap berjalan. Nah, walaupun dengan pola-pola yang berbeda. Nah, seterusnya Tuhan, dengan hal ini hendaklah kita menyadari
bahwa ketika Tuhan memberikan kita berkat, maka kita tetap bisa mengingat kasih Tuhan yang besar itu, kita respon, kita berikan kembali berkat Tuhan itu sebagai ungkapan syukur kita. Perpuluhan kita berikan kembali kepada Tuhan, kemudian ungkapan syukur kita berikan kembali kepada Tuhan, kemudian untuk janji iman ataupun juga persembahan untuk mendukung pekerjaan misi, kita berikan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, tentu buat saudara-saudara yang mengalami kesulitan ekonomi ataupun harus mengalami dirumahkan, maka ada sesuatu yang harus diperhitungkan kembali. Tetapi ketika Tuhan kembali melengkapi saudara dengan berkat-berkat-Nya, maka kembali mengingat kasih-Nya besar itu, kembali kita ingat, kita dukung kembali pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi setiap orang untuk mengenal Dia, mengasihi saudara dan saya, sekalipun ada pandemi virus corona ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami surga, pandemi virus corona telah menyebabkan perubahan pola dalam kegiatan banyak orang di berbagai wilayah di dunia ini dan di Indonesia. Dan kami anak-anak Tuhan juga mengalami perubahan pola kegiatan. Tuhan Bapa kami surga, kami berdoa Tuhan, biarlah iman kami tidak goyah. Kami tidak melakukan iman transaksional kepada Engkau Tuhan. Karena mengalami kesulitan, maka kami tidak lagi ingat Engkau. Tuhan, Engkau tidak ingin seperti itu. Sekalipun kami mengalami kesulitan dalam mengalami pandemi ini, Engkau ingin pada kami tetap mengingat Engkau. Karena Engkau Tuhan telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, memberi kami hidup yang kekal. Dan pekerjaan-Mu Tuhan terus berjalan. Biarlah hati kami berkobar-kobar untuk selalu terlibat dengan pekerjaan-Mu Tuhan. Sekalipun keadaan sulit, tetapi hati kami berkobar-kobar untuk terus mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau memberkati segenap jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan tolonglah setiap jemaat untuk terus mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa, pertama-tama kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kita patut mengucapkan syukur untuk pekerjaan Tuhan yang tidak terhalangi di dalam pandemi virus corona ini. Kita bersyukur untuk STT Sekolah Tinggi Teologi yang terus untuk melatih para pemuda-pemudi yang memberi diri untuk sepenuhnya melayani Engkau Tuhan. Ya, kita berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan penjangkauan di berbagai daerah, baik di Indonesia ataupun juga di luar negeri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami surga, kami naikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Di tengah virus corona yang terus merisaukan banyak orang, banyak negara. Dan negara kami
mengambil kebijakan untuk melakukan physical distancing, melakukan penjarakan. Tetapi kami akan syukur kepada Engkau Tuhan, bahwa pekerjaan-Mu tidak terhalangi. Kami sekalipun gereja-gereja ibadah terhalangi, ibadah di dalam gereja, gedung gereja terhalangi, sekolah tinggi teologi terhalangi untuk tidak bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi di dalam gedung sekolah mereka. Tapi kami akan syukur bahwa pembelajaran itu terus berjalan. Terpujilah Engkau Tuhan, pekerjaan-Mu luar biasa. Engkau memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu Tuhan, baik di gereja, di sekolah tinggi teologi, di lembaga-lembaga penginjilan, lembaga misi, penjangkauan terus berjalan, pelatihan-pelatihan terus berjalan. Kami akan syukur Tuhan, sekalipun kontak dekat dengan masyarakat suku tidak bisa berlangsung, tapi penerjemahan Alkitab terus berjalan. Ya Allah Bapa kami surga, ketika kami mengetahui bahwa pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan terus berjalan melalui berbagai-bagai lembaga yang ada Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami berkobar-kobar untuk mendukung pekerjaan penginjilan ini. Mendukung pekerjaan pemberitaan kabar baik dalam berbagai bentuknya. Tuhan Bapa kami surga, biarlah hati kami terus berkobar-kobar. Terus giat di dalam pekerjaan-Mu Tuhan, terus untuk mendoakan. Dan juga ketika Engkau Tuhan berikan pada kami berkat Tuhan, kami bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini Tuhan. Ya Bapa kami surga, kami akan syukur bahwa melalui komisi MPI di gereja kami tetap melakukan pendukungan kepada mahasiswa-mahasiswa teologi, sekolah-sekolah teologi, penterjemahan Alkitab, dan juga penjangkauan suku-suku. Tuhan berkati seluruh pekerjaan-pekerjaan-Mu itu Tuhan Yesus. Berkati, biarlah hati kami terus berkobar kepada Engkau Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua kita berdoa, bersyukur bahwa ada dua orang saudara, yaitu saudara Yeri Krisnadi dan juga saudara Otto Funahulu. Mereka berdua saudara kita ini akan melayani menjangkau suku di Sulawesi Tengah. Salam, perkenalkan nama saya Yeri Krisnadi. Saya dari STTI AA Jawa Timur dan mohon dukungan doa untuk keluarga saya yang ada di Gorontalo dan pelayanan saya di Sulawesi Tengah khususnya di Dusun Mantonge. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Otto Funahulu. Saya berasal dari Nias. Saya minta dukungan doa buat Bapak Ibu Saudara-saudari untuk keluarga saya yang ada di Nias dan terlebih khususnya untuk pelayanan saya di Sulawesi Tengah, khususnya di Dusun Mantonge. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami surga, kami akan syukur untuk jiwa-jiwa muda yang mengasihi Engkau. Kami akan syukur untuk saudara Yeri dan saudara Otto yang memberi diri untuk Engkau bentuk melalui sekolah tinggi teologi mereka. Dan saat ini mereka berdua telah ada di tempat di mana mereka melayani Engkau Tuhan. Berkati mereka bersama-sama dengan masyarakat suku di pedalaman Sulawesi Tengah. Tuhan Bapa kami surga, berkati mereka. Ketika mereka di dalam kesendirian, Engkau kuatkan mereka bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Sekalipun kami tidak ada bersama dengan mereka di samping mereka, tapi Roh Kudus Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang menaruh firman-Mu setiap hari di dalam hati mereka. Dan Engkau kobarkan hati mengasihi Engkau, hati mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Hati untuk memberitakan kabar baik-Mu kepada masyarakat suku. Tuhan berkati mereka. Dan tatkala mereka mengalami kesepian, hiburkan mereka, kuatkan kembali dan mereka. Semangatkan selalu mereka. Kami menyerahkan Tuhan mereka dalam tangan-Mu Yesus. Biarlah kehidupan mereka menjadi terang, menjadi kesaksian buat mereka. Dalam berbagai keterbatasan bahasa, ketika mereka tidak bisa mengungkapkan, kami percaya Engkau memberikan karunia bahasa
karunia untuk berkomunikasi dengan mereka. Ketika mereka bingung, tidak tahu bagaimana menceritakan kabar baik. Kami percaya kuasa Pentakosta ada bersama-sama dengan mereka. Kuasa-Mu Roh Kudus akan menaruh mereka hikmat dari Engkau Tuhan untuk menyampaikan kabar baik itu. Kami percaya bahasa kasih-Mu bisa menembus melalui kehidupan mereka, bisa sampai kepada masyarakat suku pedalaman. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kuasa-Mu sungguh besar. Amin. Kita akan bersama-sama mengingat, menaikkan doa dengan satu nama yang indah, yaitu di dalam nama Yesus. Kita pujikan nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pandemi virus corona mengena di seluruh negara di dunia ini. Termasuk juga negara kita dan para pemimpin negara kita, mulai dari Presiden Jokowi dan juga kabinetnya. Mereka berusaha untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk mengeliminasi, untuk menghilangkan virus corona di muka bumi Indonesia. Dan sekaligus juga mereka berusaha untuk mengangkat perekonomian Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu berdoa juga buat anak-anak Tuhan di dalam jajaran pemerintah dan juga dari pusat sampai ke daerah. Mereka pun juga mengalami kebingungan bagaimana menghadapi atau mengambil keputusan-keputusan buat menolong rakyat Indonesia. Kita doakan supaya anak-anak Tuhan di dalam jajaran pemerintah ingat nama Yesus, nama yang indah. Nama yang bisa memberi mereka kekuatan, hikmat untuk menolong bangsa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami surga, siapakah sandaran kami? Apa yang bisa kami sandari? Ya Allah Bapa kami surga, penyebaran virus corona di berbagai negara dan termasuk di Indonesia membuat banyak orang kebingungan bagaimana mengambil keputusan. Ya Allah Bapa kami surga, kami menyerahkan para pemimpin negara kami, mulai dari Presiden Jokowi, para kabinetnya, jajaran pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke. Baik itu gubernur, bupati, bapak camat, bapak lurah, kepala desa, dari seluruh jajaran itu mereka bisa memikirkan yang terbaik untuk menolong rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Ya Allah Bapa kami surga, kebingungan mengambil keputusan itu juga ada pada anak-anak Tuhan di dalam jajaran pemerintah. Ya Allah Bapa kami surga, beri mereka kembali ingat akan nama-Mu, nama Yesus yang indah, yang bisa disandari Tuhan. Tidak ada nasihat yang lebih baik, nama yang bisa disandari, kecuali nama-Mu yang penuh kuasa. Berikan kepada aparatur negara, melihat nama-Mu yang besar, yang telah menebuskan dosa-dosa manusia. Nama-Mu yang besar Tuhan, nama-Mu yang besar. Juga kepada para pengusaha yang di dalam masa new normal ini berusaha kembali untuk mengangkat perekonomian negara, Tuhan. Bapa di surga, beri hikmat kepada para pengusaha di dalam berbagai kesulitan mereka, keputusasaan. Tuhan ingatkan mereka untuk bersandar pada satu nama yang indah, itu nama Yesus. Engkau Tuhan.
Ya Tuhan Yesus, beri kekuatan juga kepada para tenaga medis dalam berbagai keputusasaan di mana pandemi virus corona ini belum berhenti. Baik yang di klinis, baik yang di birokratis, ataupun juga yang di penelitian. Tuhan biarlah semuanya bersama-sama Tuhan kuatkan untuk terus menghadapi dan juga mendampingi bangsa kita ini dalam melalui penyebaran virus corona ini, mengeliminasi, menghilangkan penyebaran itu. Tuhan tolongkan semuanya para tenaga medis. Ya Bapa kami surga juga kepada para guru-guru di berbagai pelosok Indonesia, baik di kota-kota sampai di desa-desa. Banyak guru-guru bingung bagaimana menyampaikan pengajaran secara daring, secara online. Tuhan Bapa kami surga berikan hikmat, terlebih juga anak-anak-Mu Tuhan yang berprofesi sebagai guru. Beri hikmat di dalam nama-Mu Yesus, ada pertolongan, ada kekuatan dari Engkau. Dalam nama-Mu Yesus, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam penyebaran virus corona ini, maka banyak pasien, banyak orang sakit. Ketika mereka sakit, di rumah sakit terisolasi. Tidak ada satu pertolongan atau keluarga yang bisa mendekat karena di dalam ruangan isolasi. Kita doakan supaya mereka bisa ada kesempatan mendengarkan satu nama, yaitu nama Yesus. Nama Yesus itu adalah pertolongan buat mereka untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang kekal. Kita doakan sama-sama. Ya Allah Bapa kami surga, kami berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang sakit, yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Bahkan ada saudara-saudara kami yang karenakan terdiagnosa dari virus corona ini. Mereka dirawat di dalam ruang isolasi. Tuhan Bapa kami surga, mereka tidak berjumpa dengan keluarga, mereka terisolasi. Ya Tuhan Bapa surga, biarlah mereka semua bisa mengingat satu nama yang indah. Kalau keluarga-keluarga tidak bisa menjenguk mereka, biarlah Engkau bisa melawat, menembus dalam barier-barier itu. Engkau ada di samping mereka. Nama-Mu diingat oleh para pasien. Nama-Mu itu Tuhan yang menghiburkan mereka. Nama-Mu Tuhan Yesus yang bisa menguatkan mereka untuk balik mengakui dosa-dosa di hadapan-Mu dan mendapatkan pengampunan dari Engkau, hidup kekal dari Engkau. Nama-Mu Tuhan Yesus biarlah terus diberitakan pada semua bangsa, pada semua bahasa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tak terkecualikan semua rakyat Indonesia mengalami kesulitan. Bahkan ada yang dirumahkan, bahkan ada yang tidak menerima gaji sejak bulan Maret ketika pekerjaan itu dihentikan dan mulai melakukan pekerjaan dari rumah. Aktivitas-aktivitas bisnis banyak yang tertutup. Perhotelan, restoran, mal-mal, bioskop tertutup. Para pekerjanya dirumahkan. Kita doakan mereka mengalami kesulitan, keluarga mereka mengalami kesulitan, dan itu berdampak juga dalam efek domino, berbagai aspek ekonomi juga mengalami kesulitan. Ketika anak-anak Tuhan mengalami kesulitan, kita doakan supaya kita bersama-sama mereka bisa menyerahkan persoalan hidup pada Tuhan. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu pada
jalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita berdoa untuk berbagai sektor yang terkena imbas daripada pandemi virus corona dan mereka yang tidak menerima pendapatan sejak bulan Maret. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah Bapa kami surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan pergumulan negara kami ketika kami mendengarkan bahwa pendapatan bruto daripada negara kami di dalam kuartal kedua mencapai negatif 5%. Ya Allah Bapa kami surga, sungguh satu keprihatinan. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan sama-sama saudara-saudara kami, apapun yang mereka yakini, apapun agamanya, di berbagai daerah, mulai dari kota besar, ibu kota negara, sampai di pelosok-pelosok daerah. Mulai dari pegawai-pegawai hotel, pegawai restoran, supir-supir ojek, supir taksi, berbagai karyawan perusahaan-perusahaan, karyawan travel. Tuhan, Engkau mengetahui banyak mereka yang dirumahkan, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata, mereka pekerja-pekerja itu terhenti pekerjaannya Tuhan, mulai dari bulan Maret. Ya Bapa kami surga, mereka mengalami kesulitan, mereka tidak mendapatkan pendapatan, sementara kewajiban-kewajiban yang mereka harus tunaikan tetap berjalan. Mereka mengalami kebingungan, mengalami persoalan. Ya Bapa kami surga, biarlah Engkau Tuhan yang boleh menolong mereka semuanya. Menolong juga anak-anak Tuhan di berbagai tempat. Jemaat-jemaat Tuhan banyak yang mengalami kesulitan. Ya Allah Bapa kami surga, dan buat kami Tuhan, yang kami boleh mesti merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Masih ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami boleh menyisihkan itu buat saudara-saudara kami. Kami boleh mengingat mereka di sekitar kami. Ada juga saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, biarlah kami juga boleh mengingatnya, menolongnya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menggerakkan hati kami, mengingat mereka juga. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita teringat akan jemaat kita, saudara-saudara kita yang sakit. Ada saudari Cika yang sakit, dan juga ada jemaat-jemaat kita yang memiliki penyakit kronis, yang dia tiap hari harus minum obat, dan dia harus mengambil obat itu baik di klinik-klinik BPJS ataupun di dokter-dokter pribadi, dokter keluarga mereka, atau di rumah sakit. Kita doakan supaya juga ada perlindungan-perlindungan dari Tuhan. Kita doakan sama-sama. Ya Allah Bapa kami surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit. Kami teringat untuk saudari Cika. Tuhan Bapa kami surga, Engkau yang mengetahui pergumulannya. Berkali-kali dia mengalami tidak nyaman di bagian tubuhnya. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah, menyembuhkan bagian tubuhnya. Ya Allah Bapa kami surga, kuasa-Mu Tuhan yang besar, Engkau mendampingi untuk orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Engkau Tuhan juga yang menguatkan untuk juga saudara kandungnya, baik yang di Jawa ataupun di sini. Mereka Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Biarlah mereka semua meyakini ada pertolongan dari Engkau kepada mereka, terlebih pada saudari Cika. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan,
yang memiliki penyakit kronis, yang harus mereka pergi ke dokter, keluarga mereka atau ke klinik-klinik BPJS, ataupun juga ke rumah sakit untuk mengambil obat. Ya Bapa kami surga, biarlah ada perlindungan dari Engkau Tuhan. Tatkala mereka melangkah pergi ke klinik atau ke dokter pribadi mereka, ada kecemasan, takut terhadap virus corona. Tuhan, Engkau Tuhan yang akan bersama-sama mereka. Ya Bapa di surga, tatkala mereka berseru, menyerahkan persoalan ini dalam tangan-Mu, Engkau juga yang akan bersama. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang harus mengalami cuci darah. Tuhan Yesus, mereka di dalam seminggu harus 2 kali ke rumah sakit. Tidak mudah Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolongkan mereka, jauhkan mereka dari penularan virus corona. Lindungi mereka Tuhan Yesus. Dan juga buat keluarga-keluarganya, yang mereka juga ada pengeluaran-pengeluaran ekstra. Mereka mengalami persoalan juga secara ekonomi. Tuhan tolongkan mereka juga Tuhan. Hiburkan mereka Tuhan Yesus. Kuatkan mereka semuanya Tuhan Yesus. Kami mempercayai Tuhan bahwa penyertaan-Mu kepada kami semuanya itu semua sungguh luar biasa. Kami bisa bersyukur bahwa Engkau Tuhan akan menolong kami. Kami percaya. Tatkala kami mengalami kesedihan, Engkau bersama dengan kami. Tatkala kami mengalami kebingungan, Engkau bersama dengan kami. Biarlah hati kami penuh dengan syukur. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa kita ini. Kita naikkan pujian Concession. Ku bersyukur.神赐我救赎主，感谢神丰富一杯，感谢神将与我同在，感谢神一切恩惠，感谢神这温暖春天，感谢神既然秋季，感谢神莫看我眼泪。感谢神赐我安宁，ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, kedamai di hatiku. Jemaat sekalian, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, beserta dengan setiap kita sekaliannya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saudara, sebagai pengumuman buat kita semuanya, GKM berdoa akan ada lagi pada 2 minggu yang akan datang. Silakan saudara mengikutinya dengan membuka channel YouTube, dan saudara kita bisa berdoa di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati.